Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Terima kasih penjenengan masih setia dengan konten-konten saya di Dadi Timar. Semoga apa yang kita lakukan bersama, penjenengan menyaksikan dan saya membuat, ini benar-benar menjadi ladang ibadah buat kita untuk saling berbagi pengetahuan maupun informasi terkait dengan beberapa hal yang terjadi atau beberapa hal yang memang perlu kita kupas bersama. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan berbicara tentang penerapan PPKM skala mikro di Kabupaten Magetan. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di luar Magetan, di daerah lain, paling enggak konten ini bisa menjadikan tambahan referensi, tambahan pengetahuan tentang apa yang kami lakukan di Magetan. Semoga ini bisa menjadi komparasi, bisa menjadi penambah semacam motivasi, kemudian juga mungkin juga ada beberapa yang ingin meniru dan juga ada beberapa juga yang ingin memodifikasi. Prinsipnya adalah bagaimana kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, nanti akan saya buat semacam paparan dan saya yakin paparan ini juga sudah banyak teman-teman yang tahu karena memang PPKM ini hal yang baru dan nanti kita akan sajikan secara bertahap di belakangnya. Sebagai ilustrasi rekan-rekan, ini untuk diketahui COVID-19 di Kabupaten Magetan sampai dengan posisi 8 Februari 2021 kemarin yang terkonfirmasi ada 2026. Kemudian yang sembuh itu ada 1679, meninggal 147 orang dan yang masih konfirmasi dalam pemantauan 204. Untuk yang lainnya penjenengan bisa ikuti di paparan ini, tidak saya jelaskan secara detail supaya waktunya tidak terlalu lama. Ini kajian spesial terhadap kajian spasial terhadap COVID-19 menurut kecamatan di Kabupaten Magetan. Jadi yang masih merah ini mohon perhatian juga untuk teman-teman saya yang ada di wilayah kecamatan ini, termasuk desa dan kelurahan yang ada di wilayah Panean, Sukomoro, Magetan dan Ngariboyo. Ini masih merah, zonasinya masih merah karena memang ini data per 4 Februari ya. Jadi nanti pasti berubah. Data ini pasti berubah. Ini untuk bahan yang harus diketahui saja kenapa ada PPKM mikro. Nanti arahnya ke sana. Kemudian data tersebut disimpulkan oleh analis dari tim FKM UNER. Ini yang pertama, analisisnya prediksi spasialnya. Pertambahan kasus masih tinggi disertai dengan angka kematian yang tinggi. Jadi ini hasil penelitian, hasil analisnya gitu. Ketika kasusnya masih tinggi, angka kematiannya juga tinggi ini untuk kasus di Magetan. Kemudian jumlah kasus aktif masih tinggi, tapi trennya menurun. Alhamdulillah, ini trennya menurun. Kemudian yang ketiga adalah adanya efek spasial dan adanya klaster-klaster wilayah penularan COVID-19 yang menunjukkan antar wilayah. Ini faktor pendorongnya adalah mobilitas penduduk yang cukup tinggi di 4 kecamatan itu. Makanya nanti arahnya ke sana, ke PPKM. Nah, ini kaitannya dengan implementasi Inmendagri nomor 3 tahun 2021. Saya sudah kupas Inmendagri 3 tahun 2021. Rekan-rekan harus lihat ini di konten sebelumnya ya. Ada Inmendagri nomor 3 tahun 2021 dan ada Inmendes PDT nomor 1 tahun
2021. Silakan penjenengan review yang sebelumnya supaya tidak gagal paham nantinya. Kebijakan PPKM ini rekan-rekan, ini hanya mengulas saja bahwa kita sudah lalui PPKM tahap 1, PPKM tahap 2, dan sekarang masuk PPKM Mikro. PPKM Mikro, ini ketika mikro, maka ketentuannya ini diatur di dalam Inmendagri, kegiatan belajarnya masih daring, kemudian jam operasional dibatasi, tempat-tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan sampai jam 21, kemudian restoran itu kapasitasnya pengunjung hanya 50% dari kapasitas maksimal, kan begitu. Arah-arahnya seperti itu. Nanti penjenengan bisa lihat yang ada di PPKM di mikro ini. Jadi kemudian untuk yang lain-lain ini sudah PPKM mikro ini sudah saya kupas di konten sebelumnya, jadi supaya penjenengan lebih fokus, lebih detail tentang apa itu PPKM mikronya, maka penjenengan bisa lihat di konten saya sebelumnya. Tujuan implementasinya PPKM mikro ini adalah guna menekan angka penularannya ini, jadi dikendalikan angka penyebaran COVID-19 ini supaya kurvanya tidak naik seperti biru ini tapi bisa melandai. Ketika ini melandai, maka rumah sakit, kemudian rekan-rekan kita yang di nakes itu ada relaksasi sehingga lebih fokus, lebih bisa menangani penderita yang memang harus dirawat. Konsekuensinya adalah menekan angka kematian, arahnya ke sana. Ini tujuan implementasinya itu. Jadi tetap memaksimalkan 3T ya. Testing, tracing, treatment, kemudian isolasi pasien yang positif dan kontak erat, pembatasan mobilitas penduduk, dan penyaluran bantuan. Arahnya ke sana. Prinsip-prinsipnya, rekan-rekan, ini pendekatannya adalah dilakukan dengan pendekatan secara humanis atau manusiawi. Jadi menjadikan seluruh warga masyarakat menjadi subjek, bukan hanya objek gitu. Terhadap kebijakan ini prinsipnya seperti itu. Jadi ini adalah peran kita bersama. Kemarin pada waktu rapat dengan para pimpinan daerah disampaikan semoga juga nanti seluruh desa ini bisa berubah menjadi kampung tangguh gitu ya. Seluruh wilayah 207 desa dan 28 kelurahan ini bisa berubah menjadi kampung tangguh seluruhnya. Sehingga mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan dan bagaimana menjaga komunitasnya agar penekanan COVID-19 ini benar-benar bisa terwujud. Kemudian pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan berbasis komunitas ini sampai dengan di tingkat desa, RT dan RW. Kemudian pendekatan gotong royong ini juga untuk peran yang serba mengatur dan memaksa menjadi lebih persuasif dan partisipatif. Artinya ini kepentingan kita bersama. Kemudian ada juga pendekatan sosiologis, psikologis, kemudian pendekatan stakeholder, aset komunitasnya, elemen kompak, dan kesepakatan. Jadi monggo nanti penjenengan sambil membaca konten ini supaya lebih berkembang lagi. Kemudian yang selanjutnya diperintahkan untuk membentuk posko desa dan kelurahan. Jadi ini nanti akan saya jabarkan lebih detail lagi nanti di kesempatan di konten berikutnya, supaya teman-teman lebih fokus tentang bagaimana pembentukan posko desa dan kelurahan. Ini saya akan simak kita gabung dulu. Jadi pembentukan posko ini di tingkat desa atau kelurahan, kepala desa dan lurah atau lurah sebagai ketua posko tingkat desa. Kemudian ketua BPD, tokoh masyarakat atau monggo siapa yang ditunjuk situ sebagai wakil ketuanya.
Kemudian ada 3 kelompok di sana, ada kelompok pencegahan. Ini sekali lagi dengan menerapkan sosialisasi dan penerapan 3M, kemudian pembatasan mobilitas penduduk, ini pencegahan. Kemudian kalau penanganan ini tentang kesehatan 3T tadi ya, 3T yang saya sebutkan di depan tadi, testing, tracing, treatment itu, kemudian karantina, vaksinasi, ekonomi, sosial, ini di penanganan. Kemudian di kelompok pembinaan itu tentang penegakan disiplin dan pemberian sanksi. Dan yang terakhir di kelompok pendukung ini tentang kelengkapan data, jadi berapa yang terkonfirmasi, kemudian siapa saja yang melakukan isolasi, kemudian di sana lah intinya data-data pendukungnya ada di sana. Ini melibatkan Babinsa, Babin Kantipmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan. Intinya adalah semua stakeholder yang ada di desa. Ini nanti disampaikan di sana. Tidak terlalu cepat, nggih. Kemudian pembentukan posko ini ada beberapa kriteria, rekan-rekan. Yang pertama kriteria lokasi, posko ini harapannya adalah tempatnya mudah diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap COVID-19. Kemudian menerapkan protokol kesehatan yang memiliki ventilasi yang cukup, memiliki lahan yang memadai, ini menyesuaikan. Kemudian personil, yang kedua adalah personil, ini tadi sudah saya jelaskan, terkait dengan personil, komandan posko dijabat oleh kepala desa dan lain sebagainya. Nanti sekali lagi untuk pembentukan posko akan saya buatkan konten tersendiri. Jadi khusus untuk posko memang lebih baik kita buat konten yang lebih spesifik tentang posko. Saya lanjutkan dulu rekan-rekan. Matrik fungsi personil dalam posko penanganan COVID-19 ini sudah ada, personilnya sudah ada, tugasnya apa, fungsinya apa. Ini sudah ada alurnya begitu, ada guidernya begitu. Jadi seperti contoh rekan-rekan saya yang bertugas di Babinsa, Babin Kantipmas, ini pencegahan pembinaan pendukung. Fungsi pokoknya itu. Jadi memudahkan pencatatan kasus dan lain sebagainya itu di sana. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat fungsinya di pencegahan. Kemudian untuk tenaga kesehatan ini di penanganan, relawan dan karang taruna ini di penanganan dan pendukung, termasuk juga pendamping ini untuk penanganan dan pendukung. Indikator penerapan PPKM skala mikro tingkat RT ini sebagaimana diatur di dalam Inmendagri, di sana sudah ada kriterianya rekan-rekan. Jadi zona hijau, kuning, oranye dan merah. Hijau, kuning, oranye dan merah. Ada di dalam Inmendagri nomor 3 2021. Ini untuk yang hijau. Ini kita buat ilustrasi. Kalau yang sebelumnya tadi adalah klasifikasi. Ini ilustrasinya supaya lebih mudah dipahami rekan-rekan. Yang rumah bergambar merah ini adalah yang dianggap terkonfirmasi begitu nggih. Jadi ketika rumah itu tidak dalam satu RT itu atau RW itu tidak ada yang terkonfirmasi, maka dia masuk zona hijau. Dia masuknya zona hijau. Jadi cara pengendaliannya adalah melakukan surveillance aktif, pemantauan rutin, kemudian seluruh suspek dites dan dikarantina. Ini tidak ada yang terkonfirmasi, ya, tidak ada yang terkonfirmasi ketika zonanya hijau. Lalu bagaimana dengan zona berikutnya? Zona kuning ini apabila di dalam satu wilayah itu, satu RT itu dia ada 4 atau 5 rumah gitu ya. 5 rumah yang penghuninya itu terkonfirmasi. Jadi 5 rumah yang penghuninya terkonfirmasi. Jadi ngitungnya masih
apa istilahnya kalau bahasa kita dulu persomah gitu ya, per rumah. Ada berapa rumah yang terkonfirmasi? Nanti akan melihat di sana. Nah, ketika zona kuning ini sampai dengan maksimal 5. Ketika dalam satu RT ada 5 rumah, maka dia sudah masuk, sampai dengan 5 maksud saya, ini sudah masuk zona kuning. Penanganannya adalah isolasi mandiri dengan pengawasan ketat. Ada mekanismenya nggih. Kemudian ini persis ini hanya penjabaran saja dari Inmendagrinya. Ini zona kuning. Selanjutnya zona yang berikutnya adalah zona oranye. Zona oranye itu apabila dalam satu RT itu ada antara 5 sampai dengan 10. Jadi lebih dari 5 sampai dengan 10 itu oranye. Jadi ada 5 sampai 10 rumah, misalkan ini ilustrasinya 8 rumah gitu. Yang merah kan 8 ini, rekan-rekan. Jadi 8 rumah ini ketika dalam satu wilayah ini ada 8 rumah yang penghuninya itu terkonfirmasi, ada mungkin jumlahnya berbeda ya. Ada 2, 3, 1 begitu, tapi dihitung rumahnya. Ketika rumahnya itu lebih antara 5 sampai 10, maka dia masuk zona orange. Ini isolasi mandiri. Skenario pengendaliannya isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, kemudian menemukan suspek dan pelacakan kontak erat, dan ini rekan-rekan menutup tempat ibadah dan tempat umum kecuali yang bersifat esensial. Persis, nanti silakan penjenengan juga harus baca Inmendagrinya supaya nanti bisa sama. Dan yang terakhir adalah zona merah. Zona merah ini apabila lebih dari 10. Dalam satu RT lebih dari 10 rumah yang terkena, maka ini diterapkan zona merah. Skenario pengendaliannya adalah isolasi mandiri dengan pengawasan sangat ketat ya, dengan pengawasan ketat. Kemudian warga di RT itu tidak boleh berkumpul lebih dari 3 orang. Kemudian pelacakan kontak erat, meniadakan kegiatan sosial, menutup rumah ibadah dan tempat umum, membatasi keluar masuk wilayah sampai dengan pukul 20.00. Jadi RT itu nanti akan di isolasi gitu ya, di karantina lah istilahnya seperti itu. Ini persis seperti yang pernah diterapkan di Magetan pada 1 tahun yang lalu, di Februari tahun yang lalu, Februari Maret ingat saya, itu awal-awal Magetan kena pandemi COVID-19. Ini terkait dengan untuk mempermudah tadi yang saya sebutkan, ada tugas-tugas pencegahan, penanganan dan lain sebagainya tadi terkait dengan poskomando desa dan kelurahan atau posko yang ada di desa dan kelurahan. Rekan-rekan, ada pembagian tugasnya secara teknis. Sekali lagi terkait dengan posko supaya tidak terlalu panjang, nanti saya sampaikan di konten berikutnya. Ini tugas-tugasnya sudah diatur mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa dan lurah. Jadi tugas-tugasnya sudah ada di sini ini terkait dengan posko. Skema pembiayaan. Rekan-rekan, dalam hal penerapan PPKM Mikro ini tentunya ada pembiayaan. Jadi kebutuhan tingkat desa itu menjadi beban APBDes, kemudian kebutuhan tingkat kelurahan, karena kelurahan itu bagian dari kecamatan, dia masuk APBD kabupaten, kemudian kebutuhan untuk Babinsa, Babin Kantipmas, sesuai dengan penjelasan waktu Fitcon, ini menjadi tanggung jawab anggaran dari TNI Polri. Kemudian penguatan testing, tracing, treatment, ini anggaran Kemenkes, BNPB, kemudian APBD kabupaten atau provinsi. Kemudian kebutuhan bantuan hidup dasar ini merupakan tanggung jawab
Bulog. Ini kemarin sudah dijelaskan terkait dengan masalah cadangan pangan pemerintah. Kalau nggak salah di sana disebutkan bahwa ini nanti Bulog akan mengeluarkan cadangan pangan pemerintah yang berupa beras. Sekali lagi, ini skenario pembiayaan, ini untuk mempermudah alur, tetapi sekali lagi kita berharap semuanya bisa menjadi kampung tangguh. Kriteria pemberlakuan PPKM skala mikro di Magetan ini seperti ini rekan-rekan. Jadi kita masuk kriterianya dan kita sudah ditetapkan oleh Bu Gubernur Magetan, bahkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur seluruhnya berlaku PPKM mikro. Penerapan PPKM skala mikro di Magetan ini telah ditetapkan oleh Bu Gubernur, saya sudah sampaikan tadi. Maka ketika Magetan masuk kriteria PPKM skala mikro, maka desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai PPKM skala mikro. Ini mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021. Itu rekan-rekan sekilas tentang PPKM, penerapan PPKM mikro di Kabupaten Magetan. Nanti saya akan kupas di konten berikutnya begitu terkait dengan penjabarannya yang lain, baik itu posko, kemudian pendanaannya seperti apa, nanti akan kita kupas di belakang. Terlepas dari itu semua, saya ingin menyampaikan ke rekan-rekan selalu ada harapan di setiap kehidupan. Jadi seperti halnya tunas yang baru tumbuh, saya ilustrasikan seperti Red Sumatra ini, Aglonema Red Sumatra, selalu muncul tunas-tunas baru untuk menyambung kehidupan. Mari kita tetap semangat, tetap berbaik sangka sama Allah, jangan lupakan kekuatan doa, dan ayo kita hadapi bersama-sama situasi seperti ini dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Terima kasih, semoga ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.